Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem penilaian, di mana yang dikemukakan dalam definisi hasil belajar itu bahwa tercapainya tujuan pembelajaran atau telah tercapainya target kurikulum itu dilihat dari kriteria yang telah ditetapkan atau adanya standar yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, bagaimana cara menentukan bahwa standar-standar tersebut tercapai atau belum? Hal ini akan kita jelaskan pada kali ini, yaitu sistem penilaian hasil belajar. Sistem penilaian hasil belajar ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada sistem penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Untuk pertama kali kita lihat penilaian acuan norma atau PAN. Jadi apa sebenarnya yang dikatakan dengan PAN ini? PAN adalah penilaian yang menjadi acuan kepada rata-rata kelompoknya. Jadi norma atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi seorang peserta didik itu dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Nah, jadi setelah nanti kita merata-ratakan nilai kelasnya ini, nanti akan diperoleh 3 kategori, yaitu peserta didik di atas rata-rata, lalu sekitar rata-rata kelas, dan di bawah rata-rata kelas. Jadi, prestasi yang dicapai oleh peserta didik ini ditentukan oleh prestasi kelompoknya. Nah, keuntungan dari sistem ini adalah dapat sekaligus mengetahui prestasi dari kelompok, sehingga keberhasilan pembelajaran untuk semua peserta didik dapat kita ketahui. Jika nilai rata-rata kelompok atau kelasnya rendah, misalnya skor 50 dari 100, maka peserta didik yang mendapatkan nilai 55, yaitu di atas rata-rata, sudah dinyatakan lulus. Hal ini karena nilai tersebut berada di rata-rata kelas, padahal skornya itu 50 dari maksimum skor 100. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah kurang praktisnya karena harus dihitung dulu nilai rata-rata kelas, terlebih jika jumlah peserta didiknya cukup banyak. Nah, lalu sistem ini juga kurang menggambarkan ketercapainya tujuan instruksional, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan pembelajaran. Untuk sistem PAN ini, tidak adanya kriteria keberhasilan yang tetap atau pasti, jadi bergantung pada rata-rata kelas. Nah, sistem PAN ini tidak dapat kita gunakan untuk menarik prestasi peserta didik secara umum. Kenapa hal itu? Yaitu karena rata-rata kelompok untuk kelas yang satu berbeda dengan kelas yang lainnya. Lalu sekolah yang satu akan berbeda dengan sekolah yang lainnya. Oleh karena itu, sistem PAN ini bisa digunakan dalam penilaian formatif, bukan untuk penilaian sumatif. Sistem penilaian acuan norma ini atau PAN juga disebut dengan standar relatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi yang dikatakan dengan PAP ini adalah penilaian yang diajukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi dengan adanya derajat keberhasilan peserta didik dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai. Jadi bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Jadi pada umumnya keberhasilan peserta didik ini ditentukan oleh kriterianya. Misalnya, berkisar sekitar 70-80% dari tujuan atau nilai yang harus dicapainya. Jika kurang dari kriteria tersebut, maka dinyatakan belum berhasil. Misalnya, peserta didik diberikan soal
atau pertanyaan sebanyak 50 pertanyaan. Setiap pertanyaan yang dijawab benar diberikan skor 1, sehingga maksimal skor yang dicapai adalah 50. Kriteria keberhasilannya adalah 80%. Maka harus dicapai skor 40 agar dia tidak gagal. Nah, sistem penilaian ini, PAP ini, mengacu pada konsep belajar tuntas. Jadi, jika semakin tinggi kriteria yang digunakan, maka semakin tinggi pula derajat penguasaan materi yang dituntut kepada peserta didik. Jadi, kualitas hasil belajar peserta didik ini dapat lebih tinggi. Dalam sistem PAP, kualitas hasil belajar peserta didik ini tidak perlu menghitung rata-rata kelas, sebab kriterianya ini sudah pasti. Jadi sistem penilaian ini tepat digunakan untuk penilaian sumatif dan juga dipandang sebagai usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi dalam sistem PAP bisa terjadi semua peserta didik itu gagal atau tidak lulus karena tidak ada seorang pun peserta didik yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau telah ditentukan. Jadi situasi ini tidak mungkin ditemukan pada sistem penilaian acuan norma. Sistem penilaian acuan patokan ini disebut juga dengan sistem standar mutlak. Jadi, dapat kita simpulkan, sistem penilaian hasil belajar itu pada umumnya dibedakan ke dalam dua cara atau dua sistem, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Untuk penilaian acuan norma, yaitu penilaian yang diajukan kepada rata-rata kelompoknya. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang diajukan kepada tujuan institusional yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi, derajat keberhasilan peserta didik akan dibandingkan dengan tujuan yang harus dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Baik, sekarang kita akan sesi diskusi ya, di mana bisa kalian tulis di kolom komentar untuk keunggulan dan kelemahan dari penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Baik, sekian pembahasan kita pada hari ini terkait dengan penilaian hasil belajar siswa.